Nah, dari keempat tujuan ini, terutama yang disebut dengan menciptakan model pembangunan terintegrasi lintas sektor di daerah itu, nah inilah yang disampaikan Pak Asrul tadi, bahwa semua kementerian itu dengan tupoksinya, dia membangun di bidang kelautan yang sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Contohnya, Pelabuhan Lampung ini sekarang dibangun besar-besaran, itu mendapat anggaran dari KKP, kemudian ada juga dari PU Pera, dan tentunya ada dari pemerintah Aceh sendiri. Nah, ini tentunya dalam pembangunan ini kan tidak hanya 1-2 bulan. Ini sejak awal tahun ini sudah dilakukan pembangunan seperti itu. Nah, kemudian yang luar biasa, kebetulan Kementerian Energi ini kan sebagai ketua panitia itu pertama menciptakan namanya Patromax, itu berbahan bakar air laut, dan itu dibagikan ke semua nelayan. Bahkan nanti di acara puncak itu akan dibagikan 1000 Patromax kepada yang berbahan bakar air laut. Nah, kemudian Pak Menteri SDM dengan Hari Nusantara ini, itu ada 3 yang akan terus dibangun. Jadi yang pertama adalah membangun klaster energi itu di setiap wilayah yang memang istilahnya potensial kalau daerah itu dikembangkan untuk daerah industrialisasi. Yang kedua, Bapak Menteri dengan kementeriannya ini juga akan membuat terang benderang wilayah pesisir. Jadi artinya kalau terang benderang kan tidak seperti sampaikan Pak Wakil, biar pet kan, terang benderang. Terkadang mati ya Mas ya Pak ya. Kemudian yang ketiga adalah menarik investor. Kenapa ya daerah itu akhirnya menarik investor? Karena energinya sudah tersedia. Nah, sehingga dengan 3 cita-cita dari Kementerian SDM dalam event Hari Nusantara ini, nah sehingga kegiatan pembangunan ini tidak hanya sebelum kemudian puncak, tapi juga untuk selanjutnya. Dan kebetulan di acara puncak ini kan inilah pencanangannya, tetapi untuk pembangunannya itu untuk seluruh Indonesia. Nah, sehingga keinginan Pak Menteri SDM itu yang didukung juga oleh menteri-menteri yang lain, bahwa tidak ada lagi mereka investor tidak masuk, kemudian wilayah pesisir biar pet, dan semua istilahnya wilayah-wilayah yang potensial itu memiliki energi listrik. Nah, itu yang akan dibangun dengan membangun listrik tenaga surya, tenaga matahari, dan tenaga dari laut. Kan bisa dengan ombak, arus, dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin akan terus dilakukan oleh Kementerian SDM sampai 5-10 tahun ke depan. Dicanangkannya di Hari Nusantara. Seperti itu. Dan nanti di Hari Nusantara itu ada 4 contoh lokasi. Morotai, nanti itu akan dicanangkan karena di sana investornya sudah masuk, Jababeka. Di perusahaan Jababeka Morotai ini juga akan dicanangkan. Kemudian yang kedua di Aceh Jaya. Nah, kemudian yang ketiga itu di Lombok Tengah. Dan yang keempat di Lembata di Nusa Tenggara Timur. Nah, semua lokasi ini Pemda dengan investornya sudah siap. Nah, energinya yang istilah nanti dengan melalui investasi di bidang energi, misalnya PLN atau Pertamina, juga akan masuk di sana. Sehingga ada 3 pilar. Pemdanya iya, investor untuk sektor iya, ditambah investor untuk energi. Nah, itu akan dicanangkan dan kemungkinan akan ada telekonferensi dengan Bapak Presiden. Pada saat itu ya akan ada telekonferensi dengan Pak Presiden. Nah, inilah hasil pembangunan Hari Nusantara. Jadi jangan sampai Hari Nusantara seolah-olah
acara seremonial saja. Ya, tentu kita tidak berharap bahwa ini hanya sekedar seremonial ya, tapi membawa manfaat terutama bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Baik, tadi kembali ke lokasi di Aceh ini Pak. Tadi disebutkan akan dirintis pembangunan klaster energi di setiap wilayah yang memang berpotensi. Kalau kita sebutkan mungkin di Banda Aceh kalau tidak salah ada konsep kota hijau ya Pak ya. Juga Pak, bagaimana dengan kalau nanti akan dibangun klaster energi, bagaimanakah potensinya untuk mendatangkan investasi asing terutama di Banda Aceh, dan tadi juga akan tengah dibangun saat ini misalnya pelabuhan Lampulo ya. Potensi pendapatannya akan seberapa besar Pak peningkatannya dengan pembangunan pelabuhan tersebut? Baik, yang pertama sekali saya ingin sampaikan bahwa kita ada 2 pelabuhan TPI di sana. Ada Ulele dan ada Lampulo. Itu. Ulele-nya itu memang kita belum disentuh secara modern, meskipun di sana tuh ada kalserit, ada kecas-kecasan ini sudah berjalan ekspor ikan tuna ke luar negeri malah. Itu, dari Ulele dari Ulele itu sendiri. Kemudian yang dikembangkan sekarang ini adalah pelabuhan Lampulo, tempat acaranya nanti itu di Hayu Nusantara. Ya. Nah, ini kami lihat bahwa potensi yang dikembangkan ini sungguh sangat luar biasa, sehingga nanti alhamdulillah kita sudah dapat dukungan juga Bapak Presiden kita dengan jalan bornya Banda Aceh atau ring roadnya itu, insya Allah itu akan ada di sekitar lokasi itu. Ini nanti dengan pembangunan lebih besar pelabuhan tersebut akan membuka hubungan kerjasama di bidang apa saja Pak misalnya? Saya pikir kita yang paling penting di situ. Tadi kan disebutkan ada ekspor tuna, ya, ada Ulele. Ada ekspornya. Kenapa? Karena kemarin itu tidak begitu lama kemarin kita juga sudah datang dari Nusa Timur Tengah, dan mereka selama ini menganggap bahwa Aceh itu kurang aman. Ya. Ternyata saat mereka datang ke Aceh, mereka melihat bahwa Aceh sudah cukup aman sekarang ini, dan mereka berjanji, maka insya Allah nanti mereka akan balik lagi, dan mereka akan beberapa usaha yang mereka ingin bersama dengan Aceh, terutama sekali kopi, kemudian juga termasuk masalah ikan. Dan yang ketiga ternak. Nah, selama ini mereka berharap sebenarnya Indonesia khususnya Aceh itu bisa mengekspor ternak ke Timur Tengah. Tapi ternyata kondisi dalam pandangan mereka itu Aceh kurang aman, sehingga mereka selama ini tidak melirik Aceh. Jadi dengan datangnya mereka kemarin itu, insya Allah mereka ke depan ini akan bermitra dengan Aceh untuk melaksanakan impor untuk ke negara-negara mereka. Jadi dengan demikian pembukaan pelabuhan secara lebih besar ini, pembangunan infrastrukturnya itu bisa mengundang investasi asing masuk ke Aceh, terutama juga melihat langsung sebetulnya seperti apa sih kondisi di Aceh gitu ya Pak ya? Ya betul. Kami masyarakat Aceh terutama sekali sangat bangga dan sangat bahagia dan berterima kasih kepada Bapak Presiden, di mana Aceh sudah diambil sebagai lokasi atau tempat di Nusantara. Kenapa? Karena selama ini kan bayangannya Aceh itu kan nggak aman. Itu bayangan di luar itu. Ya, ini seperti menjawab itu semua ya. Jadi sehingga kita bisa menjawab nantinya bahwa Aceh itu cukup aman untuk investor. Baik, bagaimana dengan pembangunan klaster energi Pak? Seperti apa nanti kira-kira kesiapan dari pemerintah Pemda sendiri? Tadi kan disebutkan ada 3 pilar yang harus ikut serta, di antaranya Pemda. Baik, kalau Aceh saya pikir meskipun ini kan tupoksi bisa provinsi, ya, tapi kami yakin bahwa pemerintah provinsi itu untuk pembebasan lahan itu sudah sangat siap saya pikir. Sudah sangat siap, tinggal investor siapa yang mau masuk untuk menggali energi yang ada di Aceh itu. Baik, Pak, kita sering mendengar bahwa visi misi dari Presiden salah satu yang tertuang dalam nawacita adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Pak ya. Ini dapat dicapai melalui strategi yang seperti apa, Pak? Kira-kira, terutama Bapak saat ini berada di Dewan Kelautan Indonesia. Ya, betul. Jadi poros maritim dunia ini kan harus peran serta seluruh elemennya, ya. Jadi terutama teman-teman di daerah, di pemerintah daerah, kemudian harus mampu membuka diri, ya karena tidak bisa serta-merta misalkan pemerintah pusat kemudian dia programnya turun ke bawah, kemudian tidak ada dukungan penuh dari, terutama saat ini kan otonomi daerah ya Pak. Betul, ya? Dari daerah banyak aturan-aturan sekarang yang membuat daerah mempunyai kewenangan penuh ya terkait dengan itu gitu. Ya makanya
sebenarnya yang dilakukan sekarang adalah bagaimana sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Apakah itu masih menjadi sebuah kendala atau sejauh ini support dari pemerintah daerah? Bukan kendala, artinya baik, sekarang Pak? Ini komunikasi sudah baik, sangat baik ya. Sekarang bagaimana membuat cara berpikir itu bisa sama gitu. Iya. Cara berpikir bisa sama, bahwa ada program presiden, ada program pemerintah menjadikan bisa sebagai poros maritim, karena kita punya wilayah laut yang cukup luas. Daerah harus berpikirnya sama dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kan gitu. Ya. Strategi ataupun caranya melalui apa, Pak? Kalau tadi disebutkan misalnya salah satunya melalui Hari Nusantara ini, lalu kemudian pembangunan pelabuhan-pelabuhan di beberapa wilayah di tanah air, lalu apa lagi, Pak? Kira-kira yang bisa dilakukan untuk bisa menjadi poros maritim dunia ini? Yang saat ini yang terlihat oleh kita adalah misalkan membangun titik-titik yang menjadi simpul-simpul wilayah-wilayah, iya, untuk distribusi barang misalkan. Belum lama kalau kita lihat Kementerian Perhubungannya dengan tol lautnya, iya, dengan tol lautnya, artinya penyediaan kapal, ya kan, untuk bisa memastikan bahwa arus barang dari satu daerah ke daerah yang lain itu bisa terpenuhi, kan gitu. Kan menjadi kendala selama ini kan kita mau berbicara poros maritim, tetapi distribusi arus barang ini juga tidak merata di seluruh Indonesia. Kemudian satu daerah menjadi sangat mahal sekali misalkan ya. Kemudian di daerah tertentu dia ada di bawah misalkan, seperti itu gitu. Ya. Makanya sekarang pemerintah benar-benar berpikir bahwa pertama tadi membangun konektivitas ya, Pak Didi, membangun konektivitasnya, jadi membuka daerah-daerah yang memang selama ini dikategorikan terisolir ya, padahal punya potensi yang luar biasa gitu ya. Nah, termasuk salah satunya untuk mendukung poros maritim itu dengan Hari Nusantara ini membuat klaster-klaster energi tadi ya, dibuat di 4 lokasi tadi. Baik, saya masih tertarik dengan klaster energi dan juga membangun konektivitas. Tadi disampaikan misalnya Pak Didi ada 4 contoh lokasi, Morotai, Aceh Jaya, dan 2 wilayah lainnya. Apakah itu juga menjadi salah satu pintu-pintu utama sehingga kita nanti bisa terkoneksi di seluruh Indonesia ini untuk menjadi poros maritim dunia, Pak? Jadi contoh ya, contoh kecil kecil tapi besar. Kecil tapi bermanfaat dan bermakna. Ini kebijakan Ibu Susi, Ketua Harian Dewan Kelautan, dengan mengadakan moratorium kapal impor. Itu negara tetangga kehabisan stok ikan. Akhirnya mereka itu semuanya berkelibat ingin butuh ikan dari Indonesia. Sehingga otomatis meningkatkan permintaan ekspor ikan kita ya. Kalau kita tidak kasih, mereka kolaps. Kalau kita kasih boleh dengan harga bergaining. Nah, jadi dengan demikian kita ini muat kebijakan tapi membuat geger dunia, sehingga dunia itu ketergantungan kepada kita. Itulah poros maritim dunia. Jadi artinya dengan melihat contoh itu, harusnya kita mengelola sumber daya laut ini. Kan tadi banyak sektor. Itu bagaimana kita mampu mengelola sendiri, yang lain itu sangat tergantung dengan kita. Sehingga posisi bergaining itu selalu ada di kita, bukan di mereka. Baik, kalau kita bicara sumber daya di bidang kemaritiman, tentu tidak hanya ikan ya Pak ya. Nanti juga ada bidang-bidang lainnya, energi, kemudian ada rumput laut, pariwisata. Kita akan bicara banyak lagi nanti terkait dengan itu, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Dan saudara, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami dalam Dialog TVRI.